Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bishop Elektro. Di video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat jam kerja sekolah dengan perhitungan absensinya per jam. Nah, jadi di sini bisa kita lihat di sini untuk sekolah SMP Islam Al-Falah untuk jadwal pelajaran semester genap tahun pelajaran 2023-2024. Nah, di sini untuk perhitungan gurunya absensi per jam. Jadi absensi dihitung dari per jam pelajaran. Di sini ada 3 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, kemudian 1 jam pelajaran. Jadi setiap pergantian jam, guru melakukan absensi. Sebelum kita lanjut ke tutorial, teman-teman jangan lupa klik like dan share video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu update tutorial terbaru dari Bishop Elektro. Nah, sekarang kita buka dulu aplikasi Attendance Management. Buat teman-teman yang belum punya aplikasi Attendance Management, silakan download, link ada di deskripsi video ini. Nah, di sini kita buka untuk pengaturan jam kerja. Nah, di sini saya sudah buat untuk pengaturan jam kerjanya. Kita akan jelaskan. Nah, di sini teman-teman silakan perhatikan untuk jam kerja. Di sini ada saya buat untuk jam kantor. Ini untuk jam kantor kita gunakan untuk absensi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan operator. Jadi untuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan operator itu menggunakan jam kantor. Untuk masuk sekolah, teman-teman bisa sesuaikan. Di sini saya buat jam 9, kemudian untuk pulang jam 12. Jadi untuk kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan operator itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat absensi tetap sama. Dari jam 9 sampai jam 12. Kemudian untuk guru-guru baru kita gunakan perhitungan jam pelajaran. Di sini bisa teman-teman lihat saya buat 3 JP, yaitu 3 jam pelajaran. Jadi di sini 3 jam pelajaran, 3 jam pelajaran 1 dari jam 7.15 sampai dengan 9.14. Bisa dilihat di hari Selasa 7.15, untuk bahasa Indonesia 3 jam pelajaran sampai dengan 9.15. Di sini kenapa saya buat 9.14? Karena jam masuk berikutnya 9.15. Jadi biar nggak bentrok, jangan kita samakan. Jadi cukup kita buat 9.14. Kemudian 3 jam pelajaran itu ada 3 segmen. Jadi 3 jam pelajaran, jam pertama sampai jam ketiga, kemudian ada lagi jam 10.20. Nah, di sini untuk 3 JP2 yaitu 7.55. Di sini bisa kita lihat untuk hari Senin karena hari pertama atau jam pertama 7.15 sampai 7.55 upacara. Jadi dia mulai masuk untuk pelajaran jam kedua. Jadi 7.55 sampai dengan 9.55. Jadi 3 jam pelajaran kedua atau 3 JP2 itu 7.55 sampai 9.55. Kemudian ada lagi 3 jam pelajaran ketiga atau 3 JP3 10.20 sampai 12.15. Kita lihat di sini untuk pelajaran. Nah, di sini ada pelajaran hari Rabu 10.20 sampai dengan 12.15. Jadi, untuk 3 jam pelajaran itu terbagi dari 3. 3 JP1, 3 JP2, dan 3 JP3. Kemudian kita lihat lagi untuk 2 JP. Nah, 2 JP atau 2 jam pelajaran juga saya bagi menjadi 5.
5 segmen, 2 JP1, 2 JP2, kemudian 2 JP3 dan 2 JP5. Kita lihat di sini untuk 2 JP1 7.15 sampai dengan 8.34. Kita perhatikan untuk jam pelajarannya. Nah, di sini hari Rabu 7.15 sampai dengan 8.35. Di sini karena masuknya untuk jam berikutnya yaitu 8.35, jadi untuk 2 JP1 saya buat 7.15 sampai dengan 8.34. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, jangan sampai bentrok untuk jam berikutnya. Jadi kita kurangi 1 menit ataupun bisa ditambah 1 menit untuk jam berikutnya. Kemudian 2 JP2 8.35 sampai 9.55. 8.35 kita lihat lagi untuk 8.35 2 jam pelajaran kedua, Rabu juga ada pelajaran 2 JP2 8.35 sampai 9.55 untuk pelajaran IPS. Kemudian 2 JP3 9.40 sampai dengan 11. Jadi masuk 2 JP3 atau 2 jam pelajaran ketiga. Nah, di sini untuk 2 JP3 kita lihat pada hari Jumat 9.40 sampai dengan jam 11 untuk pelajaran bahasa Inggris. Kemudian 2 JP4 10.20 sampai dengan 11.35. Kita perhatikan lagi 10.20 sampai 11.35. Nah, di sini pada hari Sabtu untuk pelajaran IPA 2 JP4 10.20 sampai dengan 11.35. Kemudian yang terakhir 2 JP5 10.55 sampai dengan 12.15. Kita perhatikan untuk hari Kamis pelajaran IPS 10.55 sampai dengan 12.15. Kemudian yang terakhir atau segmen yang terakhir yaitu 1 jam pelajaran. Di sini saya buat 1 JP1, 1 JP2 dan 1 JP3. Jadi teman-teman untuk 1 jam pelajaran juga sama untuk pengaturan jamnya. Kita perhatikan yang menggunakan 1 jam pelajaran. Di sini ada juga yang terpotong karena istirahat. Misalnya kita lihat untuk JP2 9.15 sampai 9.55. Jadi di sini 9.15 kita perhatikan 9.15. Nah, di sini untuk bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris untuk jam pertamanya 9.15 sampai 9.55, kemudian terpotong ada sholat duha sama istirahat 9.55 sampai 10.20. Kemudian masuk lagi untuk 1 JP3-nya 10.20 sampai dengan 10.55. Jadi untuk membuat jam kerja sekolah dengan perhitungan absensi guru per jam pelajaran bisa kita buat seperti ini. Kita bagi-bagi 3 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, kemudian 1 jam pelajaran. Demikian tutorial dari kami bagaimana cara membuat pengaturan jam kerja sekolah dengan perhitungan absensi guru per jam pelajaran. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu update tutorial terbaru dari Bishop Electro. Terima kasih dan sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.